kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai iman kepada hari akhir. Perkenalkan, nama saya Audia Dewi Arifani, nomor absen 7. Saya Lina Yudi Umaymah, nomor absen 18. Saya Mutia Salsabila, nomor absen 24. Saya Siwi Amandesari, nomor absen 29. Dan saya Umi Latifah, nomor absen 31. Iman kepada hari akhir. Secara bahasa, hari akhir artinya hari pembalasan yang tercantum dalam surat Al-Fatihah ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai di hari pembalasan. Selain tercantum dalam surat Al-Fatihah ayat 1-4 disebut dengan hari pembalasan, juga tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Hari akhir menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kiamat sugro. Dalam bahasa Arab, sugro artinya kecil. Dalam hal ini, kiamat sugro adalah kehancuran sebagian kecil dari alam semesta. Sederhananya, kiamat sugro dapat dimaknai sebagai hari berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagai makhluk di muka bumi. Contoh kiamat sugro adalah bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin topan, kematian. Yang kedua, kiamat kubro. Dalam bahasa Arab, kubro artinya besar. Dalam hal ini, kiamat kubro adalah kiamat yang sebenarnya. Kiamat kubro terjadi dengan dimulainya tiupan trompet sangkakala malaikat Israfil, serta diiringi dengan kehancuran semesta beserta isinya. Bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, langit pecah, bergelegar,
benda-benda bumi pun bertebaran. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang Maha Kekal. Kiamat kubro juga diartikan sebagai peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Ketika terjadi kiamat kubro, segala hal musnah. Tidak ada satupun yang tersisa. Semua makhluk hidup mati dan binasa. Terdapat tanda-tanda besar ketika kiamat kubro akan terjadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Munculnya Dajjal. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dari negeri Syam yang akan membunuh Dajjal. Turunnya Imam Mahdi. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya binatang melata di bumi. Munculnya asap di timur dan barat, serta terjadinya gerhana di timur, barat, dan di Jazirah Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu malaha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya, bi anna rabbaka awhalaha. Karena sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-5 dijelaskan bahwa peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Selain itu, dijelaskan juga dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5 bahwa keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihamburkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu, manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqa. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan merupakan proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. 2. Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr merupakan hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkannya dari kubur masing-masing. Kemudian, semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar atau tempat berkumpul. 3. Buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat raqib dan atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. 4. Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan merupakan timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalannya dengan seadil-adilnya. 5. Asyirat. Asyirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asyirat itu bergantung kepada amal setiap manusia. 6. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. 7. Balasan perbuatan baik dengan surga.
Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu, terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. 8. Balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah SWT, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah SWT, maka akan menerima balasan yang jahat pula, yaitu berupa neraka. Al-Quran menyebut neraka dengan nama An-Nar. An-Nar artinya api. Nar atau neraka adalah tempat yang penuh azab dan kesengsaraan. C. Mengimani hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah SWT. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Menampilkan perilaku beriman kepada hari akhir. Keyakinan akan adanya hari akhir mengantarkan manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam kehidupannya, khususnya banyak melakukan amal kebaikan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir sebagaimana berikut ini. 1. Menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 2. Menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 3. Selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. 4. Membiasakan diri dengan akhlak karimah seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan sebagainya. 5. Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan melakukan ibadah ritual seperti sholat maupun dengan ibadah sosial. Yang terakhir, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Hikmah beriman kepada hari akhir. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lahir di dunia mempunyai hikmah karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Beberapa contoh hikmah iman kepada hari akhir yaitu: 1. Muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kejahatan moral yang mengakibatkan murka Allah SWT di dunia dan di akhirat. 2. Menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. 3. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah SWT dengan mengharapkan maunaahnya pada hari itu. 4. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. 5. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. 6. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.